yang terungkap, Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express kepada tokoh masyarakat Pasir Panjang Haji Udan terkait dengan masukan sarannya kepada pemerintah daerah di acara ramah tamah para tokoh politik dan tokoh masyarakat serta kepala desa se-Kota Waringin Barat. Abang selaku tokoh masyarakat Pasir Panjang, yang mana kita melihat artinya pertemuan ramah tamah ini, sampai sejauh mana abang menyikapinya? Ya, baik, ramah tamah ini yang diadakan oleh pemerintah daerah itu baik, yaitu menyikapi akhir-akhir ini di seluruh antero pelosok tanah air kita terjadi demo bahkan anarkis. Dan demo-demo ini bukan tanpa alasan, yaitu bentuk daripada kegelisahan, kemarahan masyarakat atas satu peristiwa terjadi beberapa waktu yang lalu di Jakarta, yakni adanya pernyataan sikap beberapa pemerintah, diantaranya adalah pernyataan dari pemerintah menaikkan pajak, sedangkan masyarakat dalam keadaan sekarang ini sangat kondisi ekonomi tidak baik. Kedua, ada pernyataan-pernyataan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat, seperti pernyataan Menteri bahwa gaji guru itu beban negara. Namun di sini terjadi pemotongan, kesalahan penafsiran. Yang dimaksud dari Menteri itu adalah seluruh penggajian daripada guru yang ada di Republik ini itu adalah beban negara. Dan itu bukan jelek, memang faktanya ada demikian. Kedua adalah yang paling dasar, yang ketiga yang paling dasar adalah tuntutan daripada masyarakat atas pengumuman pemerintah berupa kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang sudah kita ketahui bersama itu melukai hati masyarakat, sehingga masyarakat berdemo melihat ditambah dengan sikap-sikap arogan yang dilakukan sebagian anggota DPR mendapat informasi tunjangan naik berjoget-joget di rumah rakyat. Nah, kalau kita melihat hari ini, Bang, kembali kepada hari ini, intinya apa? Intinya adalah bahwa anggota DPR itu gaji harus diturunkan. Dari pertemuan ini? Dari pertemuan ini kita menyatakan sikap yang menurut saya hari ini pertemuan kita tidak menghasilkan sesuatu yang sangat signifikan. Walaupun ini bagus. Artinya tadi saya menyampaikan dalam pendapat saya kepada pemerintah, terkhusus saya tujukan kepada DPR, kepekaan mereka, responsif mereka terhadap kondisi negara saat ini. Di lain pihak kita defisit anggaran, tapi kok gaji pegawai dinaikkan. Harapannya apa, Pak? Harapannya adalah penuhi tuntutan masyarakat, yaitu gaji khusus anggota DPR ini diturunkan. Kapan perlu tunjangan-tunjangan itu dihapuskan. Samakan saja dengan pegawai negeri sipil, kapan perlu. Ini yang diinginkan masyarakat. Oke, Bang. Sehingga dengan demikian berarti pemerintah dan DPR tanggap terhadap keinginan masyarakat. Di lain pihak pajak dinaikkan. Yang mereka inilah yang menggunakan uang pajak yang disetor oleh masyarakat, mereka pergunakan untuk kesejahteraan mereka. Masyarakat makin menderita, mereka makin makmur. Nah, ini menurut saya yang harus disikapi. Dan satu informasi yang kita dapat dari Presiden sudah akan bersikap bahwa akan mengevaluasi seluruh gaji-gaji
pendapatan anggota DPR. Bahkan beberapa partai politik sudah menyatakan siap evaluasi dan siap tunjangan-tunjangan itu dihapuskan. Oke, Jadi makasih itu, Bang. Dan kami tokoh masyarakat menyambut baik informasi ini. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Terima kasih. Oke Bang. Ya Bang, terkait dengan apa yang Abang sampaikan, di satu sisi Abang sebagai ketua partai PKB, di sisi lain Abang sebagai tokoh di kejuriatan kesultanan. Nah, mungkin harapannya dengan ada silaturahmi ini intinya Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini unsur pimpinan kita yaitu Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat tadinya sudah sudi mengundang seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Waringin Barat ini untuk menyikapi yang terjadi yang terjadi di belakangan ini, yaitu bukan di Kota Waringin Barat saja, tapi tentunya Indonesia secara keseluruhan. Tapi adapun harapan kami juga, saya selaku Ketua DPC Kabupaten Kota Waringin Barat dan juga merupakan keluarga besar dari Kota Waringin, berharap kita harus bijak melihat opini-opini publik dan kita harus dapat menelaah opini publik dari kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan juga saya berharap juga kepada seluruh lapisan masyarakat, tentunya kita harus bisa menilai yang mana baik, yang mana buruk untuk menghadapi isu-isu yang center yang pada hari ini yang kita dengar dan kita lihat. Nah, dan juga kepada seluruh penegak hukum tentunya harus bisa berafiliasi dengan masyarakat, karena masyarakat juga dapat dilindungi berdasarkan undang-undang yang untuk menyampaikan aspirasinya. Itu pesan saya. Tentunya saya harap semua ini Kota Waringin Barat, karena Kota Waringin Barat ini adalah kota bertuah yang sudah didirikan oleh leluhur saya, dan saya harap konsivitas di Kabupaten Kota Waringin Barat ini lebih dikedepankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu, terkait Ya dengan Bu, kegiatan. terkait dengan hari ini acara ramah tamah partai politik dan tokoh masyarakat, bahkan dari mahasiswa, mungkin harapan ke depannya Bu. Ya, terima kasih. Jadi agenda hari ini memang kita kemas dalam suasana kekeluargaan ya dan kebersamaan. Jadi tajuknya pun ramah tamah antara pemerintah daerah yang dalam hal ini juga diwakili oleh Federasi Pimpinan Daerah beserta seluruh elemen masyarakat ya. Tentunya menyikapi isu-isu yang berkembang saat ini, terutama skala nasional. Kita lihat di beberapa daerah ya terjadi hal-hal yang di luar, dan kita tentunya di luar, maksudnya di luar kendali ya. Tentunya kita prihatin, khususnya kita Kabupaten Kota Waringin Barat. Makanya forum ini sangat berarti untuk kita menyamakan persepsi kita bahwa kita butuh membangun Kota Waringin Barat ini dengan kekuatan kita bersama. Seluruh elemen masyarakat punya andil ya. Kami pun selaku representatif dari kepanjangan tangan masyarakat Kota Waringin Barat tidak peka, dan juga tentunya masyarakat mungkin ada hal-hal yang baik itu masalah kebijakan atau apa, silahkan untuk menyampaikan di pada forum-forum yang seperti ini yang kita adakan hari ini. Dan ini pun nanti tentunya kita akan berjenjang, harapannya tidak lain agar kita bersama membangun Kota Waringin Barat ini dengan itikat kebersamaan, kekeluargaan kita junjung bumi Maluting Batu Aji ini bersama guyup masyarakatnya. Tentunya kita ciptakan kepolisian daerah, kenyamanan, keamanan untuk masyarakat Kota Waringin Barat. Mungkin itu. Mungkin sedikit ada